Halo Bang Cahaya. Halo. Ya, silakan nyalakan kamera Bang Cahaya. Maaf ya, agak sedikit pilek saya. Silakan Bang Cahaya. Oh bukan, kupikir ini Bang Cahaya yang kemarin. Mas. Bang, betul tidak Bang bahwa wanita itu menurut... Makasih Bang Galaksi. Weh, salah kasih. Galaksi ternyata ngasih Cahaya official. Nggak tahu dia salah ngasih atau enggak. Oke, gini. Anda baru masuk, Anda udah dapat 900 poin itu yang ngasih Galaksi. Itu bisa jadi salah ngasih, bisa jadi juga benar, bisa jadi muslim yang pendukung. Makanya enak kan kalau naik sini? Enak naik sini, asal Anda bagus saja. Begini, Cahaya official. Betul tidak menurut Muhammad bahwa akal perempuan itu hanya setengah? Atau kurang akalnya? Bentar. Silakan. Saya udah nyimak dari kemarin-kemarin. Mohon maaf ya. Itu tulisanmu itu berbahaya, Mas. Kok berbahaya? Saya kan mengajak stop menuhankan Muhammad. Bentar. Jangan kamu tulis tulisan stop menuhankan Muhammad. Menurut Anda umat muslim tidak ada yang menuhankan Muhammad? Tidak ada. Tidak ada. Kalau saya katakan stop bukti menuhankan Muhammad, berarti ajakan yang benar nggak? Hati-hati ya. Kamu jangan menuhankan kata-kata menuhankan Muhammad. Ini nggak ada jawaban. Ini nggak ada jawaban, saudara-saudara. Ini gimana ini? Meresahkan. Saya sudah lama ikut kamu. Meresahkannya di mana? Kamu meresahkan. Oke, sebelum ke situ. Itu bagaimana pernyataan Muhammad yang mengatakan bahwa akal wanita itu akalnya separuh? Kamu sudah meresahkan ini. Media sosial kamu sudah meresahkan banget. Meresahkan. Jangan panik, santai bro. Enggak, saya santai-santai saja, nggak ada saya panik. Kamu sudah meresahkan umat agama. Terus? Aman. Tunggu aja ya. Tunggu apa? Enggak apa-apa, santai aja. Di sini tidak ada ancaman. Kalah debat mereka nangis kalah debat. Kan sudah saya bilang teman-teman. Apa yang saya bilang sama kalian? Kalau orang Islam, kalau bahasa agama orang lain, mereka dikawal polisi. Tapi kalau misalnya dijawab, mereka langsung awas ya. Sudah meresahkan kamu. Kamu sudah meresahkan. Berat saudara-saudara. Berat saudara-saudara. Seram. Oh, kita ada gambar bagus. Tenang. Kita ada gambar bagus. Aman aja. Kita ada gambar bagus, saudara-saudara. Tenang ya. Ku kasih dulu gambar yang keren, yang cocok dengan dia. Nah, ini dia. Ini dia gambar yang paling keren dan cetar membahana ini. Jadi teman-teman gini ya. Jadi kalau ada orang Islam nih, ulama Islam yang namanya Jakar Turun ya. Nah ini kalau ini ahlinya, ini ulama ini pernah datang ke Indonesia tahun 2017. Ini ahlinya ngemis atau ngais Bible ini. Ulama ini paling ahli mengatakan bahwa Muhammad nabinya orang Islam yang menikahi anak di bawah umur katanya dinubuatkan oleh Yesus. Lu sekarang bener nggak itu? Saya tanya dulu, bener nggak? Sekarang saya tanya dulu, bener nggak bahwa nabimu menikahi anak umur 6 tahun? Bener nggak? Kau jangan lari-lari. Gak usah, jangan kau lompat kemari, kuturuti maumu, kuturuti keinginanmu, kau lari membahas. Gini bro, sebentar bro. Saya tanya dulu, betul nggak bahwa Muhammad menikahi anak umur 6 tahun? Betul atau salah? Intinya kalau intinya yang saya tanya, benar tidak seorang Muhammad nabinya orang Islam
junjungannya orang Islam menikahi anak umur 6 tahun, benar atau salah? Benar atau salah? Kamu nggak usah tulis-tulis ini. Memang ini pertanyaan ini berat untuk dijawab. Bro, saya tanya dulu satu kali nih. Betul tidak bahwa Muhammad menikahi anak umur 6 tahun? Benar atau salah? Saya masuk ke sini, saya minta sama kamu. Berat, saudara-saudara, berat. Oke, ini pertanyaan terakhir. Kalau Anda tidak jawab, kita selesai. Ya, terakhir. Tolong, dengan segala hormat saya minta klarifikasi. Supaya saya dibilang atau saya berhenti mengatakan sesuatu yang nggak benar. Saya minta klarifikasi. Berapa umur Aisyah ketika dinikahi oleh Muhammad? Menurut hadis Sahih Muslim, Sahih Bukhari, berapa? Di sini bahas tulisan kamu itu di belakang. Udah, kau tidur di bawah. Kau tidur di bawah. Heran saya sama mereka ini. Saya heran loh, heran. Jadi kenapa sih kalau ada seorang Kristen ingin menjawab orang Islam, ingin menjawab apa yang dilakukan oleh orang-orang Islam, kok mereka langsung awas ya? Awas, tunggu saja, awas. Berat. Makasih, Bang Galaksi. Kayaknya tadi Bang Galaksi salah kasih orang. Makanya teman-teman kalau mau kasih gift, ya memang ini ya, memang resiko kalau kasih gift nih. Kadang-kadang teman-teman kasihnya mau kasih ke saya tapi kasih ke orang lain. Sering sekali kejadian seperti itu. Makanya teman-teman, kalau mau support Edis TV, teman-teman mampir ke beranda. Klik beranda saya, ya kan? Lihat di situ nanti ada kolekte. Nah, ada kolekte, terus ada tanda panah ke bawah. Profil saya yang asli itu followersnya hampir 100.000. Ya. Sama akun satu lagi ada followersnya sekitar 24.000. Hanya 2 akun saya yang asli. Yang lain itu palsu semua. Mampir ke beranda saya. Klik di situ beranda saya, mampir ke halaman utama. Nanti di situ ada tulisan kolekte. Terus ada tulisan tanda panah ke bawah, tanda panah. Ada tulisan Saweria. Klik Sawerianya. Nah, ketika kalian klik Sawerianya, kalian akan dibawa ke halaman saya, laman website punya saya. Nah, di situ nanti ada nama saya, apa banknya, nomor rekeningnya, segala macam ada di situ. Nah, support saya di situ, teman-teman. Ya, biar kalian tidak salah kirim kalau support. Kalau muncul namanya depannya Edis begitu, berarti itu benar. Kalau bukan Edis, berarti itu sudah akun palsu penipuan. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, kembali ke tema yang tadi teman-teman. Ya, begini loh. Saya cuma mau ngomong kepada pemirsa begini. Ini ulama kalian ini. Nih, yang saya tunjuk dengan jari saya ini. Namanya Zakir Naik. Nah, dia datang ke Indonesia tahun 2017. Pada waktu itu disambut oleh seorang wakil presiden. Namanya Yusuf Kala. Nah, kemudian dia berkhotbah. Dia bukan bahas agama Islam. Masalahnya dia bukan bahas agama Islam. Kalau dia bahas agama Islam nggak apa-apa. Kami nggak ngapain. Nggak, bener-bener. Nggak ada pendeta di gereja ngomong-ngomongin agama Islam. Nggak laku. Bubar di gereja itu kalau kau ke gereja, kau ngomong-ngomong, nggak laku, bubar, nggak ada yang mau denger. Nggak ada yang mau denger di gereja, nggak ada yang mau denger. Orang datang ke gereja itu haus dengan firman Tuhan, haus dengan pengajaran Tuhan Yesus. Nggak mau denger tentang Islam. Gitu loh. Nah, yang jadi masalah begini, ini ulama kalian ini, ustadz kalian ini, waktu datang ke Indonesia, yang dibahas itu agama Kristen. Itu loh masalahnya. Nah, dikawal oleh bapak-bapak polisi, ini alat-alat negara. Lihat nih, begini-begini tangannya. Wow, mantap. Wah, itu foto bareng. Dikawal. Diberi fasilitas, yaitu Stadion Patriot Bekasi.
40.000 orang yang nonton pada waktu itu. Bagaimana dia menarasikan Jesus is Muslim. Yesus adalah seorang Islam, katanya. Cobalah dulu. Kan orang Kristen yang saya orang Kristen ya. Saya orang Kristen kan gak bukan kepala. Ini orang sakit jiwa ini gimana nih saya jawab? Gimana nih saya jawab ini? Saya itu pengen jawab gitu loh. Cuman pengen jawab doang saya itu. Lalu kenapa kalian marah-marah? Kenapa sih ketika ada orang Kristen kalau mau menjawab orang Islam langsung begini, dikawal polisi juga sama tapi dikawal ke penjara? Kenapa sih kita tidak punya hak yang sama coba? Gitu loh. Udah mau Jumatan, Indonesia Timur mungkin ya, Indonesia Timur. Kenapa sih coba? Marilah kita punya hak yang sama. Saya cuma mau mengklarifikasi bahwa tidak mungkin Yesus kami itu seorang Muslim yang nyembah Allah. Ada. Boro-boro nyembah Allah, boro-boro beribadah kepada Allah. Kata Allah itu tidak muncul di dalam bahasa Ibrani maupun bahasa Arab. Gak ada. Contohnya begini ya. Inilah yang saya bilang hayalan terbesar umat Islam. Hayalan terbesar kalian menghayal bahwa Yesus seorang Muslim. Kalau Yesus seorang Muslim, pastilah Yesus seperti kalian. Sholat, menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Sekarang saya buktikan logika sederhana bahwa Yesus bukan seorang Muslim. Gini. Kata Allah itu tidak pernah muncul di dalam bahasa Ibrani maupun di dalam bahasa Aram maupun dalam bahasa Yunani. Gak muncul. Sama, ada nggak kata tungkriung dalam bahasa Indonesia, ada nggak? Nggak pernah ada. Lalu bagaimana kamu memfitnah bahwa orang-orang Indonesia mereka menyembah tungkriung? Menyembah tungkriung? Orang kata tungkriung aja nggak ada di dalam kamus bahasa Indonesia. Kok bisa-bisanya kamu bilang orang Indonesia menyembah tungkriung? Sama dengan kau fitnah Yesus kami seorang Muslim. Bagaimana mungkin? Sedangkan dalam bahasa Ibrani kamusnya itu nggak ada muncul kata Allah itu nggak ada. Aduh, gimana sih? Berat kalau seperti ini. Nah, saya ini kan jawab gitu loh. Nah, Yesus kami mustahil menubuatkan seorang nabi yang seperti Muhammad. Kenapa saya katakan mustahil? Bagaimana mungkin Yesus kami menubuatkan seorang nabi yang kena sihir? Kan nabi kalian kena sihir. Nanti dibilang saya fitnah lagi, aduh kan? Muhammad kena sihir loh. Nanti dibilang saya fitnah lagi Muhammad kena sihir. Karena banyak orang-orang baru yang mau dengar apa benar Muhammad kena sihir. Kan udah sering saya putarkan itu. Tapi biar kalian, untuk orang-orang baru ya, nih biar kalian dengar. Apa benar Muhammad itu kena sihir? Nih. Biar kalian dengar dari ustadz kalian sendiri. Nanti kalau saya ngomong saya dimarahin. Nih. Apakah Nabi pernah disihir? Pernah. Nah, pernah. Ini Abdul Somad. Terus yang lain lagi. Nih. Nih. Baik jin, setan, dan iblis berada di bawah manusia. Jin, setan, dan iblis itu mengecil ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Bagaimana dengan orang-orang yang kena santet guna-guna ilmu hitam? Apa benar adanya? Sedangkan jin, setan, dan iblis beda dunia dengan manusia. Ada sihir. Jelas dalam Al-Quran disebutkan. Bahkan dalam hadis Bukhari, Nabi Muhammad SAW disihir. Kan selama sebulan. Jadi jangan dibilang saya fitnah, tidak fitnah loh. Saya cuma mau bilang begini. Tolonglah kalian bikin nabi kalian sendiri. Jangan ditempel-tempelin gitu loh. Jangan ditempel-tempelin. Iya kan? Terus nabi kalian satu-satunya nabi yang menyuruh manusia minum kencing hewan. Nanti saya dibilang fitnah lagi. Aduh. Saya nggak senang kalau saya dibilang fitnah ini loh. Fitnah. Coba, ada nggak nabi selain nabi kalian yang menyuruh minum kencing hewan? Nggak ada. Cuma nabi kalian yang menyuruh minum kencing hewan.
Nanti saya putarkan lagi ya. Nanti saya dibilang fitnah lagi nih. Aduh, gimana nih ya? Nih. Coba nih ya. Biar kita dengar nih. Karena kalau kita yang ngomong nanti disangkanya kita fitnah. Ya. Nih. Ya. Adapun kencing hewan-hewan yang bisa dimakan dagingnya maka tidak najis. Sebenarnya akan datang dalam Sahih Bukhari juga Nabi SAW menyuruh orang-orang untuk berobat dengan minum air kencing onta. Minum air kencing onta. Tuh, minum air kencing onta. Jadi gini, tolong saya selaku orang Kristen, karena banyak juga orang Kristen yang nggak peduli dengan agamanya, banyak. Saya sebagai orang Kristen yang peduli dengan agama saya, yang peduli dengan orang-orang yang menonton acaranya Zakir Naik begini. Saya bilang, tolong dong ya umat muslim, Zakir Naik dan kawan-kawan. Janganlah kalian kait-kaitkan Nabi kalian itu dengan Yesus kami. Jangan. Nggak layak gitu loh. Kenapa ketika saya bersuara seperti itu kalian hujan panas, kesurupan, awas ya Allah, saya laporkan kamu. Saya tahu. Di negara kita tercinta ini, di Indonesia ini, yang bebas bahas agama orang lainnya memang agama Islam. Saya tahu. Ini buktinya loh ini. Ini buktinya. Ini adalah ulama Islam yang bahas-bahas agama orang Kristen di muka umum, ditonton 40.000 orang. Dan ketika orang Islam mendengar narasi-narasinya Zakir Naik itu apa katanya? Allahu Akbar. Itu katanya. Mau saya putarkan videonya. Bagaimana Zakir Naik bernarasi, lalu umat Islam yang mendengar itu berteriak, Allahu Akbar. Sehabis dia menarasikan tentang Kristen. Gitu loh. Berat kalau seperti ini kan, berat kan? Kalau kita mau sama di mata hukum, ayo, kalau orang Islam bisa bahas agama orang lain, kami juga bisa dong. Masa kami nggak bisa? Selagi tidak namanya memfitnah. Setuju saya, setuju. Biarlah orang Islam yang memfitnah bahwa Yesus orang Muslim. Biarlah mereka memfitnah itu. Kita jangan memfitnah. Coba, adakah yang saya katakan tentang agama Islam merupakan fitnah? Saya beri kesempatan kepada saudara-saudara muslim untuk naik kemari dan tolong buktikan kalau saya melakukan fitnah terhadap agama Islam. Kalau sampai terbukti saya melakukan fitnah, saya bersumpah saya lompat dari Monas. Lompat saya dari Monas. Betul lah. Ya, coba naik dan buktikan bahwa saya fitnah. Saya beri kesempatan kepada yang muslim. Oke, Toko Hazmi. Saya beri kesempatan. Ya, Toko Hazmi, apakah Anda seorang muslim? Nah, kabur. Gimana sih? Sudah diberi kesempatan, malah kabur, saudara-saudara. Oke, kita kasih naik lagi, ada hamba Allah. Tadi kaburnya. Ya, silakan hamba Allah. Halo hamba Allah. Ya, silakan hamba Allah, silakan nyalakan kamera. Mari kita berdiskusi sambil Anda menunggu Jumatan. Silakan. Silakan. Tunggu. Oke, tunggu Des. Ya. Silakan nyalakan kamera. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Kan ada perintah dalam Al-Qur'anmu. Janganlah mendebat ahli kitab kecuali dengan cara yang baik. Silakan. Ya, coba hamba Allah coba. Selama Anda sudah lama mendengar siaran saya ini? Ya, nggak lama sih, mungkin 1 bulan lebih. 1 bulan lebih. Oke. Selama saya membuat narasi-narasi, selama saya bertausiah, selama saya berceramah ya di siaran Komal Edis TV ini, pernahkah Anda dapati bahwa saya melakukan fitnah terhadap agama Islam? Fitnah?
Misalnya contoh gini. Saya mengatakan bahwa Muhammad menjadi satu-satunya nabi yang menikahi anak di bawah umur. Saya mau tanya dulu, benarkah Muhammad menikahi anak di bawah umur? Ya. Benar. Berapa itu? Umur berapa? Menurut hadis yang saya baca di dalam Sahih Muslim maupun Sahih Bukhari, umur Aisyah ketika dinikahi oleh Rasulullah umurnya 6 atau 7 tahun dan hidup serumah tangga dengan dia atau bergaul dengan dia pada waktu berumur 9 tahun. Betul atau salah? Betul. Betul. Baik, saya tidak fitnah ya. Kemudian yang kedua, selamat. Soalnya kalau saya fitnah karena saya lompat dari Monas. Langsung saya bilang. Terus yang kedua. Mungkin lompat. Loh, kan kalau saya fitnah, saya pasti lompat dari Monas. Kalau saya fitnah. Yang kedua, Bang. Udah. Betulkah Muhammad menjadi satu-satunya nabi yang terkena sihir? Kalau yang saya tahu ya Nabi Muhammad pernah kena sihir. Pernah kena sihir. Adakah nabi selain Muhammad yang kena sihir, wahai hamba Allah? Itu saya nggak tahu. Tidak ada. Artinya memang nggak ada nabi selain Muhammad yang kena sihir. Saya bukan bilangnya nggak ada, saya nggak tahu. Oke, baik. Kalau nanti ketemu ada nabi yang pernah kena sihir selain Muhammad, maka saya lompat dari Monas. Karena masih tidak tahu ya. Maka tolong Muslim. Jangan lompat, nanti konyol. Enggak, saya hanya membuktikan keseriusan saya gitu. Nggak bakalan lompat, kamu sekarang ada di. Oke, baik. Kemudian yang ketiga nih. Betulkah Muhammad menyuruh orang-orang untuk meminum air kencing unta? Yang saya dengar tuh sebagian ustaz tuh ada yang bilang kayak gitu. Oke, berarti bener lagi. Oke, lalu yang mana nih? Saya kalau mau hitung terus-menerus nanti tidak selesai dalam sehari. Coba, pernahkah Anda selama nonton saya melakukan fitnah terhadap agama Islam? Silakan. Fitnah. Karena banyak yang marah gitu loh. Waktu mereka naik ke sini mereka marah-marah. Kenapa kamu mengatakan Islam begini dan begitu? Loh, yang saya katakan itu fakta, bro. Sejak kapan saya melakukan fitnah? Misalnya tadi saya tanya bahwa akal seorang wanita itu adalah separuh, kurang akalnya. Betul atau tidak? Betul. Menurut agama Islam, akal wanita itu kurang, betul? Betul. Betul. Terus apa yang saya fitnah dari agama Islam? Kenapa kalian memfitnah saya gitu? Di mana yang saya katakan merupakan sebuah fitnah? Silakan. Sebetulnya diskusi sama Anda ini berat, saudara-saudara. Berat, memang berat. Itu banyak muslim yang mengakui itu. Bahkan Zuma, Yusufi, Nandar dan kawan-kawan itu, mereka sudah merasa kewalahan. Ini bahaya orang ini kalau diajak diskusi. Karena umat akan murtad. Jadi larilah kita dari dia, lari. Itu memang. Kalau nggak hati-hati diskusi sama kamu ini bisa keluar dari Islam. Iya, memang. Tapi saya cuma mengajak begini loh. Seandainya kita ini hidup masing-masing, agama Islam dengan agamanya, Kristen dengan agama, kita damai sejahtera loh. Tapi yang jadi masalah, orang-orang Islam itu mengait-ngaitkan diri dengan agama kami, Bang. Seperti ini, Zakir Naik, Dondita, siapa lagi? Si Juma, mereka selalu mengait-ngaitkan diri dengan agama kami. Ya maksudnya mengait-ngaitkan? Mengait-ngaitkan diri itu misalnya begini, ya kan? Kalau kamu menjadi seorang muslim, justru kamu menjadi pengikut Yesus yang sejati. Gimana nih? Masa jadi muslim katanya menjadi pengikut Yesus yang sejati? Aduh, ya gimana? Makanya saya bilang, ya ini bentuk pengait-ngaitkan diri. Karena Tuhannya nggak sama, Bang.
Tuhannya orang Islam itu tidak sama dengan Tuhan kami. Seperti itu. Iya, betul. Marilah kita Tuhan masing-masing gitu loh. Kami berseru-seru kepada Yesus, ya Yesus, ya Yesus di gereja gitu kan. Orang Islam lewat, ada teman-temanku orang Kristen lagi menyembah Tuhannya, jangan ganggu. Mantap. Ya kan? Nah, terus kami juga lagi lewat nih. Kami misalnya lagi lewat di jalan nih. Orang Islam lagi gelar tikar di jalan, ya kan? Jalan ditutup. Nah, kan biasanya kan gitu. Jalan ditutup, ya kan? Orang Islam gelar tikar di jalan, lalu mereka sholawatan. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, salamun alaik ya Rasulullah. Mereka kan gitu kan. Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Terus orang Kristen lewat kan. Wah, orang Islam lagi berseru-seru sama Muhammad ya. Ya, artinya saling menghargai kan gitu. Biarlah kami berseru-seru kepada Yesus, kalian berseru-seru kepada Muhammad kan. Begitu nikmatnya hidup ini. Gitu loh. Seperti itu. Nah, apa lagi? Ya, intinya begitulah hamba Allah. Saya dapati Anda itu orangnya tidak tidak mengait-ngaitkan Islam dan Kristen. Jadi saya nggak mau diskusi dengan yang seperti itu. Saya hanya ingin mendebat orang-orang yang masih mengait-ngaitkan Islam itu dengan kekristenan gitu loh. Sebetulnya gini Bang, Bang Edis. Kalau saya ini orang awam, bukan ahli kitab, ya bukan ustadz. Orang awam, orang biasa. Gitu. Ya, agama masing-masing lah. Ya, betul, mantap. Saya setuju dengan itu, Bang. Yang bilang agama orang lain kan nggak bagus. Betul, saya sangat setuju saya. Artinya gini Bang, yang saya lakukan ini intinya begini, supaya perbedaan kita itu jelas. Kan ada itu prinsip dalam agama Islam, yang hak dan yang batil itu harus kita pisahkan, gitu loh. Jadi makanya saya hanya menyerukan gitu bahwa Yesus kami tiadalah mungkin menubuatkan seorang nabi yang seperti orang Islam jelaskan, yang seperti Muhammad. Tidak mungkin. Gitu loh. Iya, maksudnya kan itu kepercayaan. Ya, dia percayaan masing-masing. Yesus. Nah, percaya masing-masing, harus saling menghargai. Kalau memang ada ustadz, ada pertanyaan dari jamaahnya, dia menjawab apa yang dia tahu, Bang. Maksudnya dia bertanya, Nabi Isa itu Yesus apa Nabi? Nah, itu juga jadi satu pertanyaan juga, Pak. Nah, jadi kan apakah Isa itu adalah Yesus kan gitu? Nah, ini juga menjadi pertanyaan. Seandainya Isa itu Isa, ya udah selesai kita kan. Isa bukan Yesus, selesai kita, gitu loh. Kalau di keyakinan saya Islam, ya Yesus itu ya Nabi Isa. Ini di sini masalahnya. Ketika kalian mengatakan Yesus itu adalah Nabi Isa, nah maka ada tema bagus. Nanti akhirnya ada menjadi tema diskusi. Oke, kita angkat tema diskusi yang bagus itu Bang ya. Sebentar, saya kasih dulu background saya. Selesai Bang. Bakalan selesai. Kita kasih contoh dulu Bang. Gini. Nah ini saya punya tema yang bagus tentang itu. Nah ini kan, buktikan Quran kitab yang jelas. Siapa yang disalib kalau bukan Isa? Nah gini Bang, saya tanya dulu sama Bang. Tadi kan Abang mengatakan bahwa Isa itu adalah Yesus ya. Nah saya tanya sama Bang, kalau Isa adalah Yesus, berarti Anda berkeyakinan bahwa Isa atau Yesus itu tidak disalibkan? Yang saya tahu di Islam ini, Abang mungkin dah tahu. Oke, saya bacakan ayatnya. Wa qaulihim, ya, dan karena ucapan mereka, inna qatalnal masih Isa ibnu Maryam, katanya, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Bahwa sesungguhnya mereka tidak membunuhnya dan tidak juga menyalibnya,
melainkan yang diserupakan bagi mereka. Betul? Nah, jadi saya mau tanya dulu sama abang nih bang. Jadi di dalam sudut pandang agama Islam bahwa Isa atau Yesus itu tidak disalibkan, tetapi yang disalibkan itu adalah orang lain yang wajahnya dibuat menjadi Isa, begitu? Atau Yesus? Yang saya tahu ya itu. Oke, artinya Allah menumbalkan orang lain untuk menggantikan Isa atau Yesus, betul? Bukan menumbalkan. Itu namanya menumbalkan lah bang, kan dia bukan Isa. Gimana bang ini? Artinya dia kan bukan Isa, cuman wajahnya dibuat seperti Isa. Dia menjadi disangka orang dia Isa, artinya dia jadi tumbal lah bang. Gimana? Selama saya mengikuti Bang Edis nih, saya Muslim loh bang. Nah, Mengikuti Bang Edis, kadang saya ketawa, kadang saya jengkel, kadang saya ketawa lagi, kadang saya terhibur gitu. oke, tapi ini kita bangun logika bang ya. Gini bang, Iya. logika yang kedua gini. Berarti orang-orang ini, mereka yang hendak menyalib Isa ini, mereka malah menyalibkan orang lain. Salah salib gitulah ya. Seharusnya Isa atau Yesus yang disalib, mereka malah salah salib gitu. Iya. Artinya begini bang, artinya mereka ini tertipu, betul? Nah, kalau ada yang tertipu, maka harus ada penipunya, betul? Iya, betul. Nah, siapakah penipunya? Nah, itu siapa yang menyalibnya? Nah, loh, mereka nggak bisa dibilang penipunya, bang, karena kan mereka ingin menyalibkan Isa yang sungguhan. Tapi tanpa mereka sadari, tanpa mereka ketahui, mereka menyalibkan Isa atau Yesus yang KW. Artinya mereka kan tertipu. Iya. Nah, kalau mereka tertipu, lantas siapakah penipunya? Saya nggak mau ngomong bang, nanti saya kena penistaan. Saya tahu kamu menjebak saya. Saya menggunakan logika saja gitu loh bang. Saya tahu Bang Edis sering menjebak, memancing omongan di jebakan. Berat ya. Berat saudara. Berat saudara. Nah, itu ya yang saya terhibur sama Bang Edis ini berat saudara. Iya, makanya ya intinya gini lah bang. Intinya kalau kita menggunakan akal sehat kita memang menyimpan pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab. Tapi sebenarnya ada kok jawabannya itu. Di dalam ayat Al-Quran itu ada satu ayat yang berbunyi bahwa Allah itu adalah sang khairul makirin. Betul? Apa itu arti dari khairul makirin? Saya kan tadi sudah bilang, saya bukan ustaz, saya orang awam. Yang pertanyaannya abang berat. Kalau yang saya paham tuh khairul tuh baik. Khairul itu artinya yang maha. Khairul makirin. Sang baik. Iya, sang pembuat makar, sang pembuat makar yang paling dahsyat. Khairul makirin. Itu kalau di dalam terjemahannya itu dikatakan sang paling hebat pembalas tipu daya. Tapi sebenarnya kata pembalas di situ nggak ada, bang. Ada bang, ya saya tahu sebab nama istri saya Khairul Anam sebab. Saya ngerti artinya Khairul bang. Ya begitulah. Aduh, berat pertanyaannya Bang Edis ini. Oke lah, mungkin kita beri kesempatan kepada muslim yang lain ya bang ya. Oke bang. Oke, terima kasih bang. Terima kasih, kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain. Terima kasih bang ya sudah mampir ke sini bang. Oke, sama-sama. Sama bang. Ya itulah ya teman-teman ya. Artinya kalau kita diskusi baik-baik, kan terjadi satu sajian yang menarik gitu loh, untuk menjadi bahan ilmu pengetahuan. Jangan datang kemari, awas kau ya, kau telah membuat resah, kau telah lo. Jawab saja. Gitu loh.
walaupun membuat resah, walaupun ini, memangnya si Jakar turun nggak membuat resah, dia naik. Puji nama Tuhan, demikianlah video diskusi yang kita dengarkan dari Bang Edis TV yang dimana ia membuka dan menerangkan akan kebenaran firman Tuhan di dunia sosmed dan juga terutama buat saudara-saudara yang tidak mengenal akan Kristus dan suka menghujat Kristus. Kini Edis TV membuka kebenaran yang sesungguhnya. Ya tentunya diskusi mereka diskusi yang sangat menegangkan dan sangat seru. Oleh sebab itu terima kasih juga buat semua yang sudah setia dukung dan juga support channel ini, menonton video-video yang kami bagikan. Tuhan Yesus memberkati semua. Dan saya menghimbau kepada kita semua agar kita selalu mendoakan teman-teman kita yang telah meluangkan waktu dan juga tenaga untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan melalui media sosial. Kiranya apa yang mereka sampaikan tidak berlalu sia-sia, melainkan membuat banyak saudara kita yang belum mengenal akan Kristus, mereka boleh mengalami lawatan Tuhan dan pada akhirnya mereka boleh putuskan untuk menjadi pengikut Kristus. Ya saudaraku, terima kasih. Dan bagi teman-teman yang ingin untuk membantu saudara kita Edis TV, ia punya keinginan untuk impian untuk mendirikan sebuah rumah apologet. Oleh sebab itu bagi teman-teman yang ingin membantu, baik itu berupa sumbangan uang, silahkan ke profilnya Edis TV karena di situ tertera nomor rekeningnya. Ya saudaraku, kiranya video ini juga cukup sampai di sini dan doa kami selalu menyertai saudara semua dimanapun saudaraku berada. Kiranya diberi kesehatan, kekuatan, kebahagiaan dan juga umur panjang serta apa yang digumuli diberkati oleh Tuhan, dijawab oleh Tuhan. Terima kasih buat semuanya. Jangan lupa like dan juga komen serta share video-video yang kami bagikan ke semua publik agar banyak jiwa yang mengenal Kristus dan mengalami pertobatan. Nama Tuhan disanjung, ditinggikan. Dan terima kasih juga buat dukungan saudara-saudara semua untuk pelayanan kami. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan shalom, sampai jumpa.